Perkembangan Alexander Stankovic di atas lapangan turut berdampak positif pada nilai pasarnya. Gelandang muda milik Inter Milan yang tampil impresif bersama FC Luzern musim lalu mengalami lonjakan nilai pasar yang signifikan, sebagaimana dilaporkan oleh Transfermarkt. Nilainya naik dari 5 juta euro menjadi 11 juta euro, kenaikan sebesar 6 juta euro. Dengan nilai tersebut, putra dari mantan pemain Inter, Dejan Stankovic, kini menempati posisi keempat dalam daftar pemain paling bernilai di Swiss Super League. Tak ada pemain lain yang mengalami kenaikan sebesar dirinya. Di atasnya terdapat Alvin Sanchez, 14 juta euro, mantan pemain Inter Mattia Zanotti, 13 juta euro, dan Albian Hajdari, 12 juta euro. Ketertarikan Inter Milan terhadap gelandang muda Boca Junior, Milton Delgado, yang sempat ramai dibicarakan di Argentina dalam beberapa pekan terakhir, ternyata belum berkembang menjadi langkah nyata. Hal ini ditegaskan langsung oleh agen sang pemain, Mariano Carlos Caporale. Dengar-dengar ada rumor tentang Inter, tapi sejauh ini belum ada hal yang konkret, ujar Caporale dalam wawancara eksklusif dengan Tutto Mercato Web. Kalau nanti ada perkembangan, kita lihat saja, tapi untuk sekarang ini semua masih sebatas rumor. Caporale juga menambahkan bahwa Inter adalah klub besar dan jika nantinya ada minat serius, itu akan menjadi hal yang sangat positif, baik untuk Milton Delgado maupun untuk Boca Junior. Saat ini, fokus mereka masih tertuju pada Piala Dunia antar klub. Inter Milan dan Juventus akan menjadi wakil Serie A dalam ajang Piala Dunia antar klub yang akan segera digelar dengan format baru yang melibatkan 32 tim. Kedua raksasa Italia ini lolos ke turnamen tersebut dengan latar belakang musim yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Fabio Cannavaro dalam wawancaranya dengan Radio TV Serie A. Inter tiba di turnamen ini melalui perjalanan yang berbeda, sementara Juventus sedang berada dalam masa di mana mereka harus melakukan perombakan, ujar Cannavaro, peraih Ballon d'Or 2006. Ia menambahkan bahwa baik Inter maupun Juventus adalah klub besar dan bersejarah yang, bersama Milan, merepresentasikan sepak bola Italia dengan sebaik-baiknya di level internasional. Cannavaro juga menekankan bahwa akan ada perhatian besar yang tertuju pada kedua tim ini dalam turnamen mendatang. Petualangan Joaquin Correa bersama Inter Milan resmi berakhir setelah 4 musim. Penyerang asal Argentina itu kini memulai babak baru dalam karirnya dengan bergabung ke klub Brasil, Botafogo. Klub berjuluk O Glorioso tersebut telah mengumumkan kedatangan Correa, yang menandatangani kontrak hingga tahun 2027. Dalam pernyataan resminya, Botafogo menyebutkan bahwa Correa bergabung sebagai pemain bebas transfer dan akan mengenakan nomor punggung 30. Ia akan langsung bergabung dengan skuad di Amerika Serikat, tempat Botafogo akan ambil bagian dalam ajang Piala Dunia antar klub. Correa menjadi rekrutan kelima Botafogo pada bursa transfer musim panas ini, menyusul kedatangan Caio Pantaleão, Alvaro Montoro, Christian Lohr, dan mantan pemain Fiorentina, Arthur Cabral. Siapa yang lebih unggul, Lautaro Martinez atau Julian Alvarez? Pertanyaan ini dijawab dengan tegas oleh mantan penyerang legendaris Boca Juniors, Martin Palermo, dalam wawancara dengan ESPN. Tanpa ragu, ia menjatuhkan pilihannya pada striker Inter Milan. Lautaro Martinez adalah penyerang nomor 9 sejati, yang terbaik di dunia, ujar Palermo. Sebagai penyerang tengah, dia lebih baik dari Julian Alvarez, yang memang punya karakteristik berbeda, tapi tetap seorang pencetak gol dan bagus dalam pergerakan permainan. Meski begitu, Palermo menilai keduanya bisa bermain bersama karena saling melengkapi. Lautaro bisa dengan mudah bermain sebagai nomor 9, dan Julian bisa mendampinginya, tambahnya. Selain itu, Palermo juga memberikan pandangannya mengenai peluang River Plate dan Boca Juniors di Piala Dunia antar klub. Menurutnya, kedua tim harus tampil cermat dan siap bermain taktis, bahkan bila perlu bermain bertahan seperti yang kerap dilakukan tim besar di Eropa. River dan Boca juga harus tahu kapan momen yang tepat untuk mengambil inisiatif dan menunjukkan kualitas mereka, tegas Palermo. Stefano Rapetti akan segera kembali menjadi bagian dari staf kepelatihan Inter Milan sebagai pelatih fisik baru. Saat ini, Rapetti tengah menyelesaikan sejumlah formalitas administratif terakhir sebelum secara resmi bergabung kembali dengan Nerazzurri. Menurut laporan dari Sky Sport, Rapetti saat ini sedang memutus kontraknya dengan klub Turki, Fenerbahce. Setelah urusan tersebut rampung, ia dijadwalkan akan terbang ke Los Angeles pada hari Kamis.
Di sana, ia akan langsung bergabung dengan skuad Inter yang akan memulai persiapan awal untuk menghadapi ajang Piala Dunia antar klub. Setelah resmi diumumkan sebagai pemain baru Botafogo, Joaquin Correa menyampaikan salam perpisahannya kepada Inter Milan dan para penggemar melalui akun Instagram pribadinya. Penyerang asal Argentina itu mengakhiri perjalanannya bersama Nerazzurri setelah 4 tahun, termasuk masa peminjaman di Olympique Marseille. Dalam unggahannya, Correa menulis, "Ciao Inter, ciao Nerazzurri. Saya akan membawa banyak kenangan indah, juga momen-momen sulit yang telah membuat saya tumbuh sebagai pemain, dan yang terpenting, sebagai pribadi." Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan klub. "Saya yakin kalian akan terus memenangkan trofi, bermain di final, dan mengharumkan nama Inter. Dengan determinasi dan kebanggaan, seperti yang telah kami lakukan selama beberapa tahun terakhir, semoga sukses selalu." Pesan Correa menjadi penutup penuh emosi atas petualangannya bersama Inter, sekaligus awal baru dalam karirnya di Brasil. Setelah laga kemenangan atas Korea Utara, penyerang timnas Iran, Mehdi Taremi, turut berbicara kepada awak media mengenai masa depannya di level klub. Dalam komentarnya, Taremi menegaskan bahwa dirinya masih berkomitmen untuk bertahan bersama Inter Milan. "Saya punya kontrak dengan Inter, dan jika kalian, media, mengizinkan, saya akan tetap di Inter," ujar Taremi dengan nada bercanda namun menyentil. Pernyataan ini menunjukkan keinginan kuat sang striker untuk melanjutkan petualangannya di bawah bendera Nerazzurri, sekaligus menjadi sindiran halus terhadap spekulasi media soal masa depannya. Setelah penunjukan resmi Christian Chivu sebagai pelatih kepala Inter Milan, susunan staf kepelatihan Nerazzurri mulai terbentuk. Menurut laporan Sky Sport, Alexander Kolarov akan menjabat sebagai asisten pelatih di era baru Inter ini. Kolarov, yang juga mantan pemain Inter, memutuskan pensiun pada tahun 2022 dan sejak 2024 melatih tim U21 Serbia. Ia mengenakan seragam Nerazzurri dari 2020 hingga 2022 setelah bergabung dari AS Roma. Selama musim pertamanya di Inter, Kolarov mencatatkan 7 penampilan di Serie A dan total 11 di semua kompetisi. Namun, di musim berikutnya, kontribusinya menurun drastis karena cedera, hanya tampil dalam 3 laga Liga dan 1 pertandingan Liga Champions. Kini, mantan bek sayap asal Serbia itu kembali ke Appiano Gentile, kali ini bukan sebagai pemain, tetapi sebagai bagian penting dari staf pelatih yang akan memimpin Inter di musim yang baru. Inter Milan dan Parma mengadakan makan malam bersama di Palazzo Parigi, yang menjadi sorotan karena kehadiran jajaran petinggi kedua klub. Dari pihak Inter hadir BP Marotta, Piero Ausilio, dan Dario Baccin, sementara Parma diwakili oleh CEO mereka, Federico Cherubini. Acara ini juga menjadi momen sopan santun untuk merayakan kesepakatan penunjukan Christian Chivu sebagai pelatih baru Inter. Namun, di balik nuansa santai tersebut, tersirat pembahasan penting lainnya. Menurut laporan Sky Sport, besar kemungkinan Inter menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan secara langsung minat serius mereka terhadap Angelo Bonni, penyerang muda milik Parma. Meski belum ada pengumuman resmi, sinyal ketertarikan Nerazzurri terhadap sang striker dinilai cukup jelas dalam pertemuan tersebut.